Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Saputra, NIM 210862443. Saya dari Prodi Panjaskesarek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat yang berjudul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Baik, yang satu yang berjudul Ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan kenyataan yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani ataupun abstrak yang ada di dalam dunia, yang dipelajari dalam konsep ontologi meliputi 1. Monoisme. Pandangan ini telah dianggap bahwa hakikat yang asal dan seluruh kenyataannya hanyalah satu saja, tidak mungkin dua hal, salah satu hakikat saja. Sumber yang asal, tidak mungkin ada hakikat, masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Hal tersebut salah satu menentukan perkembangan lainnya. Pemahaman ini telah terbagi dua golongan. 1. Materialisme dan 2. Idealisme. Setelah yang selanjutnya, dualisme. Aliran ini telah berpandangan bahwa hakikat itu ada dua, yaitu materi dan hakikat rohani, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari rohani dan rohani bukan muncul dari benda, akan tetapi keduanya sama-sama hakikat. Keduanya macam hakikat itu sendiri, masing-masing bebas dari diri sendiri, sama-sama asli dan abadi. Hubungan antara keduanya dalam menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini adalah dari dalam diri manusia itu sendiri. Bagilah selanjutnya, pluralisme. Paham ini berpandang bahwa segala macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari kesungguhan dan mengakui bahwa segala macam bentuk itu semua nyata. Bagilah selanjutnya, nihilisme. Paham ini telah menyatakan bahwa ada tiga proporsi tentang realitas, yaitu 1. Tidak ada sesuatu pun yang eksis. Pluralisme itu sebenarnya tidak ada. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui disebabkan oleh penginderaan itu sumber ilusi. Akal juga tidak mampu meyakinkan kita tentang bahan alam semesta ini karena kita telah diikut oleh dilema subjektif. Kita berpikir sesuai dengan kemauan ide kita yang terhadap fenomena. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritakan kepada orang lain. Agnostisisme. Paham ini yang mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Yang selanjutnya, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang meneliti sifat pengetahuan dan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Secara epistemologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula pengetahuan. Sebagai contoh, jika pikiran lebih nyata dan lebih cerdas daripada tubuh, maka kita akan belajar melalui aktivitas intelektual. Di sisi lain, jika tubuh dan indera dianggap sebagai cara terbaik untuk mengumpulkan pengetahuan, maka posisi metafisika kita akan mencerminkan epistemologi. Macam-macam epistemologi menurut cara kerja atau metode pendekatan yang dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu epistemologi metafisis. Epistemologi macam ini berangkat dari sesuatu paham tentang kenyataan, lalu membahas tentang bagaimana manusia mengetahui kenyataan tersebut. Ia bertolak belakang dari alam metafisika yang disumsikan ada baru. Setelah itu dibaca secara epistemologis. Dengan kata lain, epistemologis dogmatik ini menetapkan ontologi, baru mencari epistemologinya. Baiklah, selanjutnya epistemologi skeptis. Epistemologi ini adalah epistemologi yang digunakan oleh Rene Descartes. Epistemologi ini bekerja dengan membuktikan kebenaran sesuatu yang dapat diketahui sebagai sesuatu yang sungguh nyata atau benar-benar tak dapat diragukan lagi. Descartes membalik paradigma epistemologi dogmatik dengan menanyakan terlebih dahulu apa yang kita ketahui. Pertanyakan dulu secara kritis, baru diyakini.
Ragukan dulu bahwa sesuatu itu ada. Kalau terbukti ada, baru dijelaskan. Berpikir dulu, baru diyakini atau tidak. Beberapa pertanyaan utama dalam epistemologi ini adalah: apa yang dapat kita ketahui sesuatu di luar diri filsafat ilmu? Kesulitan dengan metode pendekatan ini adalah apabila orang sudah masuk dalam skeptisisme dan konsisten dengan sikapnya, akan sulit untuk menemukan jalan keluar. Baik, yang terakhir, aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Sesungguhnya nilai merupakan pengertian yang disetujui dan tidak disetujui. Nilai tidak hanya berasal dari dalam diri manusia sendiri, tetapi nilai juga termasuk kesadaran manusia menangkap sesuatu yang berharga di alam semesta. Upaya untuk merumuskan satu definisi yang memadai adalah persoalan rumit dalam filsafat. Hal ini terjadi karena masing-masing filsuf memiliki perbedaan ketika dapat memaknai suatu kata dengan argumen kuat untuk membutuhkan pendapat yang benar. Dan demikian, merumuskan sesuatu definisi merupakan hal yang penting yaitu pada objek yang dikaji dapat dipahami dengan jelas, termasuk juga definisi untuk istilah aksiologi itu sendiri. Definisi untuk istilah ini dapat dipahami dengan 3 sudut pandang, etimologis, terminologis, dan historis. Baiklah, saya akan menjelaskan yang satu, etimologis. Pendekatan etimologis istilah aksiologi yang dalam bahasa Inggris ditulis aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini adalah bentuk dari 2 kata, yaitu axios dan logos. Menurut Bagus, kata axios berarti layak untuk pantas, sedangkan kata logos berarti ilmu. Berdasarkan penulisan di atas, aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu atau studi. Baiklah, selanjutnya pendekatan terminologis. Aksiologi dilihat dari sisi terminologis, diartikan dengan macam-macam karena memang para filsuf biasanya berbeda pendapat tentang masalah tersebut. Beberapa arti atau definisi terminologis untuk istilah aksiologi antara lain adalah: 1. Aksiologi adalah dianalisis atau nilai-nilai untuk menentukan makna, ciri, asal mula, cara, ukuran, dan kedudukan epistemologisnya. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. 4. Aksiologi merupakan analisis nilai dalam arti membatasi arti, ciri-ciri, asal tipe, kriteria, status epistemologis dari nilai tersebut. Selanjutnya, pendekatan historis. Berbeda dengan 2 pendekatan yang sudah digunakan sebelumnya, pendekatan historis jauh lebih sulit untuk diterapkan karena menyangkut fakta sejarah tentang kemunculan kajian aksiologi tersebut. Kesulitan ini ditambah dengan minimnya referensi yang membahas aksiologi secara menyeluruh. Hal ini membuat penyelidikan tentang definisi aksiologi menjadi tidak bisa dilakukan dengan sembarangan dan asal-asalan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.